Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kepada kita kasih sayangnya, nikmat rahmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat serta rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang diberikannya kepada kita itu adalah keinginan dan kecintaan kita terhadap ilmu syar'i. Ini adalah nikmat. Mencintai ilmu syar'i dan keinginan untuk mendapatkan serta mempelajarinya adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ilmu syar'i tersebut adalah kebutuhan bagi setiap individu muslim maupun muslimah. Maka kita sering bertanya, akankah bisa seorang muslim, muslimah hidup tanpa ilmu syar'i? Seandainya jawabannya adalah tidak bisa, lalu sampai kapan seorang muslim, seorang muslimah tidak mau belajar ilmu agama? Bahkan dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima, ya, dengan pedenya mereka mengatakan saya belum siap untuk belajar ilmu agama. Tapi dia bisa melalui kehidupan ini dengan tanpa ilmu agama. Ini kan sesuatu yang tidak benar, ya. Bagaimana mungkin seorang muslim, seorang muslimah bisa hidup tanpa petunjuk daripada ilmu agamanya? Oleh karenanya para ummahat rahimani wa rahimakunallah, patut kita untuk bersyukur secara ucapan lisan, mengatakan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur dengan hati kita, menyandarkan nikmat ini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur dengan anggota badan, ya, dengan menggunakan anggota badan ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, manakala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita rasa peduli kepada ilmu agama. Di luar sana banyak sekali hamba-hamba Allah dari kalangan kaum muslimin, kaum muslimat yang belum atau tidak Allah berikan kepada mereka nikmat menuntut ilmu syar'i. Ya, ini sekali lagi patut untuk kita syukuri. Kemudian salawat dan salam tentunya tetap kita tujukan kepada Rasul kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Dengan taufik dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab fikih dan akhlak untuk kaum wanita. Yang kali ini kita masuk kepada hadis ke-34 pada halaman 361. Hadis ke-34 pada halaman 361 dengan judul menyambung dan memalsukan rambut. Dari Sa'id ibn Musayyab an Sa'id ibn Musayyab qadima Muawiyatul Madinata fakhatabana wa akhraja kubban min sya'r faqal ma kuntu ara anna ahadan yaf'aluhu illa al-yahud inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu fasammahu az-zur. Wa fi riwayatin li Muslimin an Sa'id bin Musayyab anna Muawiyah qala dhata yawmin innakum
anna Muawiyah qala dzata yaumin innakum qad ahdathtum ziya su'in wa inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam naha 'aniz zur. Qal wa jaa'a rajulun bi'asa ala ra'siha khirqatun. Qala Muawiyatu ala wa hadha az-zur. Qala Qatadatu ya'ni ma yukaththiru bihi an-nisa'u ash'arahunna minal khirq. Hadis yang kita bacakan ini ya, ada dua riwayat masih dari jalur Sa'id ibn Musayyab dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama ya, riwayat Imam Muslim dari Sa'id ibn Musayyab, dia berkata, ketika Muawiyah sampai di Madinah, ia memberikan ceramah kepada kami. Lalu ia mengeluarkan sekumpulan rambut seraya berkata, aku tidak pernah melihat ada orang-orang yang mengenakannya. Aku tidak pernah melihat ada orang yang mengenakannya selain orang Yahudi. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkannya dengan pemalsuan. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Sa'id ibn Musayyab meriwayatkan bahwa pada suatu hari Muawiyah berkata, kalian telah membuat pakaian yang buruk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang pemalsuan. Ia berkata, seorang lelaki bertongkat datang dengan cuilan kain di ujung tongkatnya. Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata, ini adalah pemalsuan. Qatadah berkata bahwa maksudnya adalah kaum perempuan yang memperbanyak potongan-potongan kain pada rambut mereka. Ma'asyara al-akhwat rahimani wa rahimakunallah. Dalam dua riwayat hadis ini ya, ada penjelasan tentang menyambung rambut bagi wanita dengan rambut lain. Yang ini adalah dosa besar. Karena dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW melaknat al-wasilah wal mustausilah. Begitu juga al-washimah wal mustaushimah. La'anallahu al-wasilata wal mustausilah. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan rambutnya. Kita ulangi. Allah Azza wa Jalla melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambung rambutnya. Demikian juga al-washima wal mustaushima. Allah juga melaknat wanita yang menato dan yang meminta dibuatkan tato. Iya. Ini ternyata adalah sesuatu bentuk kerjasama di dalam perbuatan dosa. Ya, kembali kita ingatkan bahwa salah satu indikasi sebuah perbuatan itu adalah perbuatan yang dosanya besar, manakala ada ancaman laknat di sana. Dan ini termasuk bagian yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menyambung rambutnya dengan rambut lain. Mari kita lihat penjelasan hadisnya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Rasulullah SAW melaknat bukan hanya wanita yang meminta disambungkan rambutnya, tetapi pelakunya juga, orang yang bekerja untuk menyambung rambut, maka termasuk dalam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun bukan dia yang mengenakan rambut yang disambung itu. Ya. Ma'asyara al-akhwat rahimani wa rahimakunallah. Aisyah juga meriwayatkan bahwa ketika seorang budak perempuan dari kalangan Ansar yang ingin menikah, tiba-tiba wanita ini sakit
sehingga rambutnya rontok. Keluarganya pun berinisiatif untuk menyambung rambut wanita yang akan menikah ini. Mereka lantas menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian bersabda, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutuk perempuan yang menyambung rambut dengan rambut lain dan perempuan yang memintanya. Nah, kita lihat dan cermati hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini, bahwa keluarga si wanita yang anak atau keponakan atau saudari mereka yang akan segera menikah ini tiba-tiba jatuh sakit sehingga rambutnya gugur. Ya. Dan mereka yang uniknya, mereka tidak berbuat serampangan, melainkan bertanya terlebih dahulu kepada orang yang berilmu, ini boleh atau tidak. Dalam hal ini mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam urusan agama, jalan keselamatan, kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, hal yang minimal harus kita lakukan adalah bertanya kepada ahlu ilmi. Nah, ini jalan keselamatan. Jangan kita berbuat baru kemudian bertanya, padahal perkara itu kita tidak tahu dan mengganjal di hati kita. Nah, ini kan sebuah problema di dalam kehidupan, manakala ya kejadian-kejadian yang sudah terjadi baru ditanyakan, padahal kejadian itu sebelum terjadi sudah mengganjal di hati. Harusnya bertanya terlebih dahulu kepada yang mengerti, kepada para ulama ya, tentang masalah agama yang kita tidak ketahui sebelum kita berbuat. Seperti hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha ini contohnya. Ya. Semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum yang ingin mencari jalan selamat dengan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan solusi. Ternyata keinginan mereka tadi ingin menyambung rambut yang seakan-akan tidak ada masalah karena ini kebetulan ya kondisinya mendukung. Ternyata itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Seraya Rasul SAW bersabda, Allah mengutuk, melaknat perempuan-perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut lain dan perempuan-perempuan yang meminta disambungkan rambutnya. Ya, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian kita lihat ya riwayat dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwa ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, aku telah menikahkan anak perempuanku, lalu kemudian terkena sebuah penyakit sehingga rambut kepalanya rontok. Lalu suaminya meminta kepada diriku untuk menyambungkannya, menyambung rambut yang rontok tadi. Bolehkah aku menyambung rambutnya dengan rambut lain? Rasulullah SAW mencela perempuan penyambung rambut dan yang memintanya. Ini juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, redaksinya hampir sama kedua hadis ini. Hanya saja di hadis yang kedua ada izin suami. Ya, karena yang gugur rambutnya ini adalah orang yang telah menikah. Ya. Maka suaminya mengizinkan agar rambut istrinya ini disambung. Dalam hal ini dia meminta kepada mertua perempuannya untuk melakukan penyambungan rambut tersebut. Mari kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa sekalipun hal tersebut telah mendapatkan izin dari suaminya, maka tetap terlarang. Alasannya kenapa menyambung rambut itu terlarang, padahal telah diizinkan suami.
apalagi yang tidak bersuami, maka ini ya pasti dilarang. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, dalam hadis Muawiyah telah dijelaskan alasannya. Hadis yang kita bacakan tadi maksudnya, kenapa dilarang? Karena adanya pemalsuan. Nabi SAW membahasakannya dengan az-zur, adanya pemalsuan, ya. Karena pemalsuan menyambung rambut termasuk tindakan pemalsuan meski atas perintah suami sekalipun. Maka ini nggak boleh, ya. Karena agama Islam sangat membenci, bahkan mengutuk habis-habisan tindakan berbohong, pemalsuan, ya. Kemudian bersaksi palsu, ucapan palsu, tindakan palsu, dan seterusnya. Ini sangat dibenci di dalam agama kita yang mulia ini. Para ummahat rahimani wa rahimakumullah, kemudian di samping adanya unsur pemalsuan pada tindakan penyambungan rambut tersebut, ada juga upaya mengganti, mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla dilarang, sama sekali dilarang, ya, kecuali dalam catatan-catatan yang pernah kita sampaikan, seperti adanya penyakit, bentuk yang tidak wajar dari bentuk aslinya pada umumnya. Nah, ini boleh dilakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Adapun kalau tidak demikian, maka tidak boleh. Baik perubahan secara mutlak, mohon maaf, seperti seorang lelaki yang mencukur jenggotnya. Nah, ini perubahan secara mutlak tidak boleh. Atau perubahan secara lahiriah saja, atau tidak permanen lah, seperti seorang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam agar terlihat dia masih muda, ya. Ini juga termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dilarang dan merupakan dosa besar. Adapun jika penyambungan rambut tersebut dilakukan pada selain rambut, maka bagaimana hukumnya? Kita ulangi, ada silang pendapat para ulama tentang menyambung rambut, tetapi bahan yang disambung ke rambut itu bukan rambut. Ya, ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Sebelum nanti kita rincikan siapa-siapa saja dari kalangan para ulama tersebut, penulis mengatakan, pertama, hukumnya tidak boleh. Ini termasuk kategori menyambung tanpa melihat bahan dasar rambut yang akan disambung itu. Ya, kita ulangi, tanpa melihat bahan dasar rambut yang dari luar yang akan disambungkan ke kepala. Pokoknya dilarang. Kenapa demikian? Karena ada upaya menyambung rambut. Ya, pendapat ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Rasul SAW melarang menyambung rambut dengan mengatakan atau mengucapkan lafaz syai'an. Artinya adalah sesuatu yang berbentuk nakirah, dalam bentuk larangan, dibahasakan di sini indefinitif, ya. Maka ini mencakup segala sesuatu yang akan disambungkan kepada rambut. Lafaz syai'an dalam bahasa Arab tadi bentuknya nakirah dalam larangan, maka menunjukkan keumuman. Jadi umum apa saja bahan yang akan digunakan untuk menyambung rambut kepala, maka tidak boleh. Ya. Kemudian dalil yang kedua yang menopang kuatnya pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah tadi, yang diceritakan oleh Ibnu Musayyib pada riwayat yang kedua, bahwa ada seseorang yang datang membawa tongkat
dengan ada cuilan kain sarung di atas tongkatnya. Maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata, ini adalah pemalsuan, tidak bentuk aslinya. Ya. Qatadah berkata, maksudnya adalah kaum perempuan yang melebatkan rambut mereka dengan sobekan kain agar terlihat rambutnya banyak, ya. Maka ini dilarang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hukumnya boleh. Kembali kita katakan, bila bahan yang akan disambungkan ke rambut itu, ya, bukan terbuat daripada rambut. Ini boleh. Sebab faktor pengharamannya telah tiada dalam kondisi ini. Tidak ada unsur pemalsuan. Karena jelas terpisah, ya, mana yang rambut dan mana yang bukan rambut. Dan orang yang melihatnya jelas bisa membedakan, oh ini bukan rambut. Karena bahan yang digunakan memang bukan berbahan rambut. Iya. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah atau hafizahullah merincikan siapa-siapa saja ulama yang berpendapat boleh atau tidak boleh menyambung rambut dengan bahan selain rambut seperti yang dikatakan tadi. Pertama adalah pendapat jumhur para ulama. Jumhur atau mayoritas para ulama mengatakan hukumnya tidak boleh, baik disambung dengan rambut, bulu domba, maupun sobekan kain, maupun yang lainnya. Dalilnya apa? Adalah hadis Jabir di atas yang kita bacakan tadi. Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk menyambung rambutnya dengan sesuatu. Maka lafaz sesuatu ini mencakup semua bahan dasar yang akan digunakan untuk menyambung rambut. Ya, ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Yang kedua, pendapat Imam Laits ibn Sa'ad rahimahullah. Kata beliau, larangan di sini ditunjukkan khusus untuk perkara menyambung rambut dengan rambut saja. Kalau bahan yang lain berarti boleh. Maksudnya demikian. Ya. Apabila disambung dengan yang lain, baik itu bulu domba dan yang lain-lainnya, maka boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, sebagian para ulama mengatakan menyambung rambut dengan cara apapun dibolehkan. Ya, ini tidak melihat kepada bahan yang akan digunakan untuk menyambung rambut tersebut. Yang jelas mereka mengatakan menyambungnya boleh. Ya. Kemudian pendapat yang keempat, pendapat yang mengatakan menyambung rambut itu boleh hukumnya bila bahan yang digunakan adalah sejenis tumbuhan yang rantingnya panjang dan lembut, yaitu koromil. Maksudnya benang-benang yang terbuat dari sutra atau bulu domba yang dikepang kemudian disambungkan ke rambut perempuan. Nah, pendapat yang keempat ini merincikan dari pendapat yang kedua, ya. Kalau pendapat yang kedua tadi mengatakan boleh, bahan dasar apapun boleh. Yang keempat ini merincikan, mereka mengatakan yang boleh itu hanya yang berbentuk koromil. Apa itu koromil? Yaitu benang-benang yang terbuat dari sutra atau bulu domba yang dikepang kemudian disambungkan ke rambut perempuan. Ya. Ma'asyiral al-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau bahan yang digunakan untuk menyambung rambut itu adalah rambut yang asli, rambut manusia asli? Maka ini jawabannya adalah tidak boleh. Ya, wallahu taala alam, tidak boleh. Kemudian sebagian para ulama merincikan untuk pemakaian rambut palsu. Selesai kita dari pembahasan menyambung rambut. Ya, yang intinya bahwa ada perselisihan para ulama di sana, dan yang kuat adalah pendapat jumhur para ulama mengatakan tidak boleh sama sekali
untuk menyambung rambut, baik rambut yang akan disambungkan ke rambut ke kepala itu adalah berbahan rambut ataupun yang lainnya, karena ini dalilnya sangat kuat sekali. Kemudian kita masuk kepada pembahasan memakai rambut palsu atau wig. Ya. Nah, ini kan dua pembahasan yang berbeda. Kalau kita cermati secara mendalam, ini berbeda. Kalau tadi ada upaya menyambung, kalau wig hanya sekedar meletakkan saja, bukan menyambung. Sehingga terjadi memang perdebatan para ulama dalam masalah ini. Ya. Secara ringkas kita bawakan, ulama Hanafiyah mengatakan memakai al-barukah, itu sejenis rambut palsu atau wig lah di zaman kita sekarang ini, jaizah. Mereka mengatakan boleh. Adapun ulama-ulama Syafi'iyah merincikan boleh bagi yang bersuami, itu pun dengan izin suami. Ya. Ulama Malikiyah mengatakan boleh dipakai al-barukah itu, wig itu boleh dipakai, karena itu bukan bagian daripada menyambung rambut, melainkan hanya bal tudha wad'an. Mereka mengatakan itu hanya diletakkan begitu saja, tidak ada upaya menyambung rambut. Ya, ini pendapat para ulama terkait dengan memakai wig. Ya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Namun, ya, penulis di sini cenderung mengatakan bahwa memakai wig tersebut tidak boleh, karena memang ada unsur pemalsuan di sana. Ya, penulis cenderung untuk mengatakan memakai wig itu tidak boleh karena ada unsur pemalsuan di sana. Adapun dari fatwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah seputar memakai wig, ketika ditanyakan kepada beliau tentang seorang wanita yang jatuh sakit, kemudian efek daripada penyakit itu membuat rambut wanita ini gugur alias kepalanya botak, ya, atau di bagian tertentu di kepalanya itu menjadi botak. Maka beliau menjawab, idza kana hadza mimma yadhhar wala yumkin satruhu bisya'ri al-a'di fayushawwihul manzar fa innahu yajuz. Apabila hal yang demikian tersebut tidak bisa ditutupi, apabila hal yang demikian tersebut yang terbuka itu, bagian yang botak itu tidak bisa ditutupi dengan sisa rambut yang asli yang ada di kepalanya, ya, sehingga penampakan itu membuat pemandangan tidak enak, maka boleh bagi wanita tersebut yang kondisinya darurat seperti yang disebutkan tadi untuk menutup aibnya itu, untuk menutup kepalanya yang botak tersebut atau bagian kepalanya yang botak tersebut. Ya. Dan ini kata beliau mimma yudhibu ainahu li'anna hadza ilajan. Ya, boleh ditutup yang dapat menutupi botaknya tersebut, dan ini disebut dengan upaya untuk pengobatan, ya. Kecuali apabila rambut tersebut berserakan menjadi pendek, maka ini tidak boleh ditutupi, ya. Ini kata beliau hafizahullah. Kemudian ma'asyira al-akhwat rahimani wa rahimakumullah, pemalsuan adalah tabiat kaum Yahudi, karena mereka yang suka membuat kepalsuan. Adapun kaum muslimin diancam oleh Rasulullah SAW, diancam oleh syariat ini agar mereka jangan pernah berdusta. Nanti di hadis yang kedua yang akan kita bacakan biiznillah, ya, bahwa syariat ini jelas sekali melarang kita untuk berdusta. Nabi SAW mewanti-wanti dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur
Wa innal fujura yahdi ilan nar. Waspadalah kalian terhadap perbuatan dusta, karena sesungguhnya perbuatan dusta itu akan menjurus kepada perbuatan jelek, kepada fujur, dan perbuatan jelek itu berakibat neraka. Sekarang betapa banyak atau adalah orang-orang yang menganggap berdusta, membuat sesuatu yang palsu bagian daripada kinerja, bagian daripada kepintaran di dalam bekerja. Padahal Islam telah melarang, menjadikan ini sebuah dosa yang besar, apalagi merugikan orang lain, ya. Sehingga kita sering merasa kapok lah ketika kita ditipu, mendapat sesuatu yang palsu. Ketika belanja misalnya, ya, ini kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya dalam kehidupan. Hampir tidak bisa kita hindari. Kita ya belanja ke pasar, bertransaksi dan seterusnya. Ketika kita ditipu setiap harinya, ya, kita akan merasa kesal. Kita sering contohkan banyak sekali contoh-contoh tipu menipu yang kita alami sendiri, atau yang dialami oleh sebagian kaum muslimat yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Ketika memperbaiki alat elektronik misalnya, atau AC yang sedang rusak, ya, sering sekali ada atau adalah sesekali yang menipu. Umpamanya, kita tidak sedang menuduh siapapun, tetapi kita pernah merasakan ditipu. Ini tidak selesai, harus membayar mahal, ya. Kemudian juga memperbaiki kendaraan juga demikian. Seakan-akan ada upaya daripada mekanik itu untuk memperbaikinya secara bertahap. Dan dia tidak mengatakan itu kepada kita. Padahal kita ingin, ya, perbaikan secara tuntas. Karena kita tidak punya waktu untuk ke bengkel lagi, untuk ke tempat servis lagi, ya. Dan sebagian orang anehnya, seperti yang kita katakan tadi, tipu menipu itu dianggap mereka bagian daripada prestasi dalam pekerjaan. Subhanallah. Padahal hasil daripada pekerjaan itu dia makan, dia berikan makan untuk anak dan istrinya, ya. Nah, ini kan berbahaya. Namun tidak sedikit mereka yang menganggap ini mah biasa saja, santai saja, biasa, bagian daripada cara di dalam bekerja. Dia tidak tahu bahwa walaupun hasil yang dia dapatkan dengan cara menipu itu banyak menurut pertimbangan dia, tetapi itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Dia tidak akan banyak menggunakan hartanya itu kepada hal-hal positif. Padahal, ya, sedikit banyaknya ada orang yang mengatakan, oh kan, kalau saya punya uang banyak, saya akan mudah untuk bangun masjid, untuk berinfak, untuk ini, untuk itu. Pokoknya amal soleh lah. Kita katakan bahwa Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, salah satu daripada pertanyaan akhirat kelak yang ditanyakan kepada setiap individu muslim dan muslimah adalah tentang hartanya. Dari dua jalur, dari mana dia dapatkan dan kemana pula dia belanjakan atau dia gunakan. Terkadang sebagian orang beranggapan seperti itu. Yang penting saya ambil dari mana saja, mau dari yang halal, yang haram, ataupun dari yang syubhat, tidak peduli. Nanti saya akan berinfak sebanyak-banyaknya dengan harta yang saya peroleh itu. Dia lupa Nabi SAW bertanya juga, dari mana kau dapatkan harta itu? Bukan hanya kemana kau belanjakan, tidak. Ada dua pertanyaan untuk soal harta ini. Sebagaimana kalau orang sudah mendapatkannya dari jalur yang halal, ya, dia dapat hasil, banyak pula itu hasilnya. Lalu dia belanjakan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini juga celaka. Jadi kedua sisi ini, dari mana didapat, kemudian kemana dibelanjakan, wajib untuk kita
ketahui, wajib untuk kita praktekkan. Ya, jangan bermudah-mudahan dengan menipu, kata dia, yang nanti kan gampang membersihkan hartanya dengan banyak berinfak. Bagaimana mungkin diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebuah infak dari harta yang tidak halal? Padahal Allah Azza wa Jalla adalah thayyib, zat yang baik, la yaqbalu illa thayyiba. Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Dari mana dalil Anda mengatakan yang penting saya mau berinfak walau hasilnya dari tipu-tipu? Ya nggak bisa. Ya, sesuai hadis Nabi SAW tadi, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana pula dia belanjakan. Kalau dia peroleh dari yang halal, kemudian dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, ini yang akan bermanfaat untuk dia di dunia dan akhirat. Adapun selain itu akan mencelakakan dirinya. Betapa banyak orang kerja mati-matian dengan cara menipu di lembaga ribawi dan seterusnya, mendapat hasil yang banyak, tapi dia tidak pernah puas, merasa dia belum punya apa-apa. Dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla kemiskinan itu dekat sekali dengan pelupuk matanya. Berbeda dengan orang yang kerja di jalur yang halal, dapat hasil yang tidak seberapa, tetapi dia merasa dialah orang yang paling diuntungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kehidupan dunia ini. Itulah soal keberkahan. Harta yang sedikit berkah bisa dinikmati oleh diri sendiri, bahkan dirasakan oleh orang lain manfaat daripada harta tersebut. Nah, ini ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita kawal, ya, penghasilan kita, bahkan penghasilan suami. Kalau seandainya terindikasi penghasilan kita atau suami kita dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka segeralah untuk mencari jalur yang benar. Jangan khawatir, jangan takut miskin. Tidak ada makhluk yang hidup di bumi Allah Azza wa Jalla ini kecuali rezekinya cukup. Ini yang harus kita catat. Keserakahan kita yang membuat kita ini berat untuk menjalani kehidupan. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjamin rezeki kita ini cukup. Bahkan tidak ada seorang yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua rezekinya dalam kehidupan dunia ini. Ya, mohon kepada Allah Azza wa Jalla petunjuk agar diberikan hidayah, diberikan penghasilan yang halal. Bismillah, mundur dari penghasilan-penghasilan yang haram ataupun yang syubhat. Wallahu ta'ala alam. Iya, pemalsuan itu tindakan dan kelakuan orang-orang Yahudi, ya, di mana ini dikutuk oleh syariat kita yang mulia, syariat Islam, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih agama ini menjadi agama yang diridhoinya, satu-satunya diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita harus percaya diri bahwa Islam ini adalah agama yang mengatur kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Tidak ada orang muslim, yang muslimah dirugikan kalau dia beragama Islam. Kalau dia betul-betul menjalankan agama Islam ini seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk kepada kandungan hadis. Ya, di halaman 367. Pertama, haramnya menyambung rambut. Nah, ini telah kita bahas tadi. Ya, dengan menyebutkan perselisihan para ulama dan kesimpulannya. Kedua, pemalsuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan alias diharamkan. Ketiga, salah satu kecantikan seorang wanita terletak pada rambutnya yang panjang. Nah, ini ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata salah satu daripada daya tarik yang dimiliki oleh seorang wanita, termasuk juga bagian daripada kecantikannya, sebagaimana disebutkan oleh penulis, adalah memiliki rambut yang panjang, sehingga tidak dibutuhkan lagi untuk menyambungnya dengan apapun. Keempat, keutamaan Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan kepeduliannya terhadap urusan rakyat. Ia juga tidak suka perkara yang mungkar. Ya, ini terlihat tadi
dari redaksi hadis yang kita bacakan. Kelima, metode pengajaran langsung sudah digunakan dalam dunia pendidikan. Metode pengajaran langsung sudah digunakan dalam dunia pendidikan. Seperti yang ditunjukkan oleh Muawiyah tentang seorang yang membawa tongkat yang ada di ujung tongkat itu kain yang palsu, ya. Atau Muawiyah tadi dalam teks hadis yang riwayat yang pertama membawa membawa segumpal rambut dan dia menunjukkan ke hadapan kaum muslimin. Ini metode pendidikan, ya, dengan membawa contoh langsung, pengajaran secara langsung. Kemudian keenam, rambut manusia hukumnya tetap suci meski sudah terlepas dari kepala pemiliknya, sebab Muawiyah memegang rambut tersebut saat berada di atas mimbar di dalam masjid. Namun kata para ulama, seyogyanya bahwa rambut yang sudah gugur atau terpotong dari atas kepala itu dikubur, ya. Dikubur, bukan malah diperjualbelikan, ya. Kemudian yang ketujuh, peringatan bagi kaum muslimin agar menjauhi kaum Yahudi, sebab di antara tabiat mereka ialah pemalsuan dan suka menipu. Kedelapan dan yang terakhir, tidak bolehnya memakai wig, yaitu rambut yang dikumpulkan satu sama lain dengan cara tertentu yang bisa dipakai dan dilepas dari kepala seperti halnya peci. Ini yang kita sebutkan tadi, pendapat penulis bahwa beliau cenderung untuk tidak membenarkan memakai wig. Tadi telah kita paparkan pendapat daripada fuqaha, daripada Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, ya, tentang masalah wig ini. Wallahu taala alam. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis ke-35, halaman 369, dengan judul jangan berbohong. Ini juga ada kaitannya dengan hadis sebelumnya, karena hadis sebelumnya itu larangan untuk menyambung rambut karena terdapat unsur kebohongan atau pemalsuan, ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna imra'atan qalat ya Rasulullah aqulu inna zawji a'tani ma lam yu'tini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Iya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pengakuan seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW menjelaskan kepada Nabi SAW bahwa suaminya memberikan sesuatu malam yu'tini. Seorang wanita berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku mengatakan bahwa suamiku telah memberikanku sesuatu yang sebenarnya dia tidak pernah memberikan itu kepadaku? Ya, ini berkamuflase namanya. Dia berbohong. Orang yang Rasulullah SAW menjawab, orang yang berpura-pura puas dengan sesuatu yang sebenarnya tidak diberikan kepadanya adalah seperti orang yang mengenakan dua pakaian palsu. Para ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kejadian yang semisal ini akan sering dialami oleh orang-orang yang berprofesi sama. Namun pada teks hadis ini terlihat bahwa ya, fenomena ini adalah fenomena yang ditemukan oleh seorang, atau yang ditemukan dari seorang yang, mohon maaf, seorang suami yang istrinya lebih dari satu, ya.
Penulis mengatakan di sini fenomena ini banyak ditemukan di kalangan mereka yang berprofesi sama. Iya, kita katakan tadi seorang istri yang punya madu. Maksudnya mereka sama-sama berstatus menjadi istri dari seorang suami. Maka ya, terlebih lagi beliau di sini mengatakan terlebih lagi jika di antara mereka ada pesaing yang tidak sehat, di antara mereka itu adalah istri-istri dari seorang suami, sebuah fenomena poligami. Ya. Ini fenomena kehidupan. Bahkan sebagian orang mengalaminya. Ya. Sebagian istri ingin merusak hubungan madunya dengan suaminya dengan cara dia berpura-pura diberikan sesuatu oleh suaminya atau diberikan perhatian lebih oleh suaminya. Padahal itu tidak real adanya. Namun dia mengaku demikian. Maka ini adalah pemalsuan. Kata Nabi SAW, ini seperti orang yang memakai dua pakaian kepalsuan. Pada intinya, apapun yang namanya kepalsuan itu haram hukumnya. Tidak hanya kasus seorang istri yang berkamuflase, yang merasa dia adalah istri yang paling diperhatikan, yang paling sering diberi dan ini dan itu, padahal tidak benar adanya. Bukan hanya soal itu saja, yang namanya pemalsuan itu dilarang. Bahkan tadi ya, dan yang sebelumnya juga kita telah membahas bagaimana pemalsuan itu dilarang. Seperti umpamanya memakai semir warna hitam untuk rambut yang sudah beruban. Pemalsuan berbentuk lahiriah atau temporer dilarang, apalagi yang berbentuk mutlak seperti mencukur jenggot yang kita jelaskan tadi, ini semua dilarang. Atau juga orang-orang yang berpura-pura zuhud, menampakkan kezuhudannya, padahal dia tidak seperti itu. Ini juga bagian daripada kepalsuan yang dilarang dalam syariat. Ya, masuk dalam kategori orang yang memakai dua pakaian kepalsuan. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW di dalam redaksi hadis tadi tidak menjawab langsung pertanyaan wanita tersebut, melainkan Nabi SAW menjawabnya dengan al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai az-zur. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, itu seperti orang yang memakai dua pakaian palsu. Nabi SAW tidak mengatakan, oh ini tidak boleh, ini yang kamu lakukan haram hukumnya, tidak. Akan tetapi menjawab dengan jawaban yang lebih umum, bahwa tindakan kepalsuan itu bukan hanya kasus seorang istri dalam redaksi hadis atau pembahasan kita ini, melainkan mencakup semua pemalsuan diharamkan di dalam syariat Islam. Ya. Kemudian mari kita lihat apa yang dimaksud dengan mengenakan dua pakaian palsu pada hadis ini. Penulis hafizahullah rahimahullah ya membawakan pendapat-pendapat para ulama. Apa sih yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dua pakaian palsu pada hadis ini? Sebagian para ulama mengatakan bahwa maknanya adalah memakai dua pakaian palsu itu maknanya orang yang menampakkan kezuhudannya padahal dia bukan orang yang zuhud. Yang kedua, orang yang penuh dengan dosa menampakkan layaknya dia orang yang tidak pernah berbuat dosa alias suci. Yang ketiga adalah orang yang menghiasi dirinya dengan pakaian kepalsuan. Artinya kalau orang meminta kesaksiannya, maka dia pakai pakaian yang rapi, seakan-akan dia orang yang alim atau intelek. Ya, dia mengelabui manusia dengan pakaiannya. Yang ini semua disimpulkan oleh para ulama bahwa semua tindakan menghiasi diri
dengan segala kepalsuan, baik perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku, penampilan, maka ini bagian daripada kebohongan, pemalsuan. Kesimpulan daripada perumpamaan hadis di atas tadi, memakai pakaian palsu, ya, adalah mencakup semuanya, baik dari pakaian itu sendiri, tindakan, sikap, penampilan, ya. Kalau dimaksudkan untuk berkamuflase, mengelabui orang lain, maka ini diharamkan, ya. Kemudian dengan demikian, ya, kita masuk kepada kesimpulan hadis yang ke-35 ini. Satu, tercelanya orang-orang yang mengenakan pakaian kebohongan. Nah, ini tadi menipu orang, termasuk wallahu ta'ala alam orang-orang yang bukan profesinya tetapi dia memakai pakaian seragam orang lain, umpamanya, ya, yang bukan aparat keamanan, dia memakai pakaian aparat keamanan untuk kebohongan. Wallahu ta'ala alam, ini juga tercela, termasuk bagian daripada yang diharamkan dalam syariat, ya. Kemudian perempuan boleh bicara dengan kaum lelaki untuk meminta fatwa dan untuk sebuah keperluan. Tentunya keperluan yang mendesak, bukan keperluan yang dibuat-buat. Karena banyak sekali ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, kerusakan tatanan kehidupan, baik di rumah tangga, di masyarakat, antara ayah dengan anaknya, karena kasus mudahnya berkomunikasi kepada lawan jenis. Ini tidak terhitung jumlahnya kerusakan-kerusakan tersebut. Bahkan keharmonisan rumah tangga hancur karena salah satu di antara pasangan itu bermudah-mudahan untuk berkomunikasi kepada lawan jenisnya. Termasuk para ibu-ibu di sini kita tekankan, jangan bermudah-mudahan untuk berkomunikasi kepada pria yang bukan mahram Anda, kecuali kepada seorang yang berilmu, umpamanya pada kasus yang dibutuhkan sebatas itu saja, maka tidak ada masalah. Kalaupun masalah Anda bisa dikelarkan dengan searching, umpamanya di internet untuk mencari hukum ini, hukum itu, ini juga boleh, tanpa harus bertanya kepada orang lain. Karena sekarang media ini membantu dengan catatan pada sumber-sumber atau situs-situs yang terpercaya, ya, bukan yang sembarangan. Kalau tidak ada, ya boleh untuk berkomunikasi, atau berkomunikasi langsung pun boleh, tetapi pada titik-titik yang diperlukan saja, dalam tanda kurung darurat sifatnya, ya, bukan bermudah-mudahan, ya. 3, berbicaralah seperlunya, singkat dan bermanfaat. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak menyebutkan nama perempuan dan suaminya karena tidak ada manfaat untuk menyebutkannya. Ya, berbicaralah seperlunya, singkat dan bermanfaat. Bertanyalah seperlunya, singkat dan bermanfaat. 4, orang yang meminta fatwa mengenai sesuatu hal yang tidak dibolehkan orang yang meminta fatwa mengenai sesuatu hal tidak dibolehkan untuk dihardik atau dicela. Hendaknya mengarahkan orang tersebut ke arah yang benar dengan cara yang halus. Nah, ini bagian daripada metode dakwah. Ya, harusnya orang yang sudah mulai mempelajari ilmu syar'i atau sudah mendapatkan sedikit demi sedikit ilmu syar'i, ya, dia bisa lebih halus lagi untuk mengarahkan orang lain yang menurutnya belum melakukan sesuatu yang benar atau masih jauh dari aturan syariat dengan penuh kelemah lembutan. Betapa banyak kita dengarkan dakwah diterima orang lain bukan dari orang yang alim, tetapi dari orang yang santun, dari akhwat-akhwat yang santun. Banyak kita dengar-dengar, Ustadz, saya ini mendapatkan dakwah ini karena ibu fulan memberikan saya
buku saku itu zikir pagi petang, saya tertarik. Kenapa sih kita harus berzikir di pagi dan di petang hari? Ternyata ada disebut di sana fadilah dan keutamaan-keutamaannya. Padahal ibu tadi tidak banyak berbicara. Dengan kesantunannya, dengan ketulusannya, dia ingin kebahagiaan dalam hidup sesuai sunnah Nabi SAW ini yang dia rasakan dapat pula dirasakan oleh orang lain. Ini yang mendasarinya, keikhlasannya. Akhirnya dakwah itu diterima. Orang ikut mengaji, mengenal sunnah Nabi SAW, bukan karena dia naik turun mimbar, bukan karena dia banyak menge-share artikel-artikel, tidak. Dia hanya menampakkan kesantunannya, kelemah lembutannya, ya, sehingga itu memukau orang lain dan maksudnya memukau wanita lain dan mereka ikut mengaji. Kemudian yang kelima, bukti dibolehkannya beramal dengan dalil qiyas atau analogi. Ya, di mana hadis ini menjelaskan hukum berpura-pura puas dan menyerupakannya dengan hukum mengenakan dua pakaian palsu. Itu analogi tadi ya. Makai pakaian palsu dengan orang yang merasa puas dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya disamakan. Itulah yang disebut dengan qiyas atau analogi. Manusia terkadang menampakkan sesuatu yang tidak ada dalam batinnya meski ia memiliki penampilan yang baik. Maksudnya, ya, di samping kita peduli kepada penampilan lahiriah atau fisik atau zahir, maka yang paling penting adalah penampilan batin. Penampilan dari dalam diri kita. Dengan apa itu kita bisa dapatkan? Pertama, ya, dengan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Membersihkan hati kita ini daripada kesyirikan, daripada kebid'ahan. Kemudian membersihkan hati ini dari segenap penyakit hati yang berkenaan dengan iri, hasad, dengki, dan yang lain-lainnya. Ya, termasuk tadi kasus wanita ini bertanya kepada Nabi SAW tentang tindakannya benar apa tidak. Dia mengatakan bahwa dia telah diberi oleh suaminya, padahal tidak benar adanya. Maksud demikian adalah untuk memberikan rasa cemburu kepada madunya. Maka ini tidak boleh, ya. Menampilkan sesuatu yang tidak kita rasakan, tidak boleh. Kembali kita katakan, lebih baik kita membersihkan batin kita. Kita fokus membersihkan batin kita, karena yang mendorong wanita tersebut ataupun wanita yang mempunyai kasus yang sama untuk berbuat seperti itu, karena batinnya iri, ingin menguasai suaminya, ya. Maka ini penyakit yang ada di batin. Bukan Islam melarang seorang muslim atau seorang muslimah perhatian kepada penampilan fisiknya. Boleh, yang ingin berolahraga silahkan, yang ingin berpenampilan menarik boleh silahkan, terkhususnya wanita muslimah ya, dijaga penampilan fisiknya untuk suaminya. Ini termasuk bagian daripada yang disyariatkan dengan mereka berolahraga. Ini disyariatkan. Tetapi kita ingin mengatakan penampilan batin jauh lebih penting daripada penampilan fisik. Ya. Sehingga jangan sempat fokus kita hanya membenahi penampilan luar kita saja. Membenahi penampilan tubuh kita saja agar terlihat bugar, agar terlihat ideal, atletis kata orang ya. Jangan hanya itu, tetapi porsi terbesar dari waktu yang harus kita salurkan untuk pembenahan batin. Bukan pembenahan fisik. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang banyak waktunya untuk fitness, untuk olahraga, tetapi untuk mengaji dalam rangka untuk membenahi batin, mereka dengan ringannya mengatakan belum sempat, belum ada waktu. Ya, ini keliru. Harusnya di samping kita peduli kepada fisik kita, harus
lebih tinggi perhatian kita kepada batin kita, hati kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan dapat diberikan dengan cara memberikan perumpamaan. Nah, ini dipraktekkan dalam dunia pendidikan ya. Bahkan metode mendidik yang paling terbaik itu memberikan perumpamaan secara real, sehingga itu dapat direkam, diingat lebih lama oleh peserta didik, oleh orang yang mendengarkan, oleh orang yang dididik tersebut. Ya, ini sudah diterapkan ya di dalam dunia pendidikan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.